setiap hari menjalankan rutinitas. Bahkan saking rutinnya, ya, keningnya saja sampai hitam. Saking rutinnya itu. Itu karena sujudnya cuma fisiknya saja. Tidak melibatkan jiwa, tidak melibatkan batin. Itulah manusia-manusia yang disebut dengan robot-robot biologis. Menjalankan rutinitas, tetapi tidak berdampak sama sekali untuk membangun akhlak, membangun kesadaran. Dan yang semacam ini, kok jumlahnya semakin hari semakin banyak. Inilah keberhasilan teori konspirasi. Yang telah membungkam setiap manusia menjadi bodoh, hilang daya kreatif, hilang daya kritis, sehingga menganggap apapun yang dilakukan dia seolah-olah kebenaran, padahal itu adalah ciptaan dari teori konspirasi itu. Dan mereka yang takut kehilangan kekuasaannya, takut kehilangan berkah dari kekuasaannya, karena mereka sudah berada di zona nyaman. Apalagi kalau penjajahan itu dilakukan atas nama agama dan Tuhan, itu paling mudah. Sebut saja ini kata Tuhan, ini sebut saja kata Nabi, sebut saja kata Rasul, walaupun tidak masuk akal, orang yang kehilangan daya kritisnya, daya kreatifnya, pasti akan melakukannya, seolah-olah dia sudah menjalankan kebenaran. Oleh karena itu, hari ini, saya ingin menyampaikan selamat buat para sahabat yang terpilih, baik yang hadir di sini maupun yang mendengarkan kajian ini, di rumahnya masing-masing. Karena hari ini saya akan mencoba menodai keperawanan Al-Quran. Jadi kita nodai sedikit keperawanan Al-Quran ini. Karena sampai sekarang Al-Quran ini masih perawan. Hanya disentuh-sentuh aja bagian luarnya, dibaca oleh banyak orang, tetapi esensinya, kedalaman maknanya hampir tidak pernah disentuh. Oleh karena itu kajian hari ini sangat berbahaya, karena akan membuat seseorang menjadi sadar akan dirinya, bahwa selama ini dibungkus oleh ilusi-ilusi palsu. Sehingga dia selama ini tidak sadar kalau dirinya itu sudah kehilangan jati diri yang asli. Itu bahayanya. Setelah mendengarkan kajian saya, maka para sahabat akan menjadi sadar. Sehingga akan bangkit dari ilusi dan memasuki dunia baru, yaitu dunia kesadaran. Sudah siap? Oke. Makanya judulnya saja menyeramkan ya. Hidangan langit dan kemenangan. Kalau berbicara langit di Quran, hati-hati ya. Karena kita ini otak kita ini sudah terlalu banyak informasi, terutama informasi yang destruktif. Informasi yang terdistorsi, informasi yang bukan sebenarnya. Tapi karena seringnya informasi masuk dalam proses repetisi, bahkan informasi itu sudah masuk di long term memory kita, ya, masuk ke memori jangka jauh, jangka panjang, yaitu alam bawah sadar kita, dan seolah-olah itu sudah menjadi kebenaran. Perhatikan ya, bumi kita ini di alam semesta yang sangat luas, bentuknya itu kan bulat, dan kita ini ada di permukaan bumi, betul nggak? Jadi kalau bumi bentuknya bulat, kadang-kadang ada yang di atas, kadang-kadang yang di bawah, ada yang di sini, ada yang di sini, di permukaan bumi, betul? Ya. Kalau kita menuju kata langit, biasanya menunjuknya ke atas. Betul nggak? Padahal kan sebetulnya bumi ini bulat. Berarti ada dong yang sekarang sedang di bagian bawah, nunjuknya kemana? Ke bawah. Jadi konsepsi tentang langit secara fisik, sebetulnya nggak ada di Al-Quran. Nggak ada. Bahkan dalam fisika, dalam astronomi, yang ada itu adalah bumi ini dibungkus oleh ruang kosong. Yang ada tuh bumi ini dibungkus oleh ruang kosong antar planet. Bumi ini dibungkus oleh ruang kosong antar bintang.